Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dan anak-anak sekalian, pertama sebelum kita mulai, mari kita tundukkan hati dan kepala kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca Al-Qur'an. Al-Fatihah. Amin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayah dari Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 sekarang dalam keadaan berjauhan, tapi kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan acara yang sangat berharga untuk dunia pendidikan, khususnya bagi Ananda dan Bapak Ibu yang sedang menyusun skripsi dan tesis pada saat sekarang. Selanjutnya, salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang saat ini. Baik, Bapak dan Ibu serta Ananda sekalian, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tommy dan Bu Fitrieni selaku pembawa acara pada webinar Mendeley hari ini. Terima kasih Pak Tony dan Bu Fit yang sudah berikan kesempatan yang sangat berharga ini dalam rangka memberikan berbagi ilmu. Nah, jadi Bapak dan Ibu serta Ananda sekalian, kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak mau menambah ilmu, maka kita akan selalu tertinggal dari orang lain. Maka untuk itu tidak ada salahnya kita berbagi ilmu dan kita belajar. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Ada Pak De? Sudah keluar Bapak dan Ibu serta Anda sekalian? Sudah keluar materinya? Sudah Pak. Sudah, oke ya. Nah, jadi sekarang kita dalam webinar ini kita mengupas atau mempelajari mulai dari dasar awal ya. Jadi sekarang kita memberikan mulai dari awal sekali kita menggunakan Mendeley. Jadi dalam judul yang diberikan topik webinar hari ini oleh panitia dalam PKM ini, mengelola referensi dengan Mendeley. Mengelola referensi dengan Mendeley. Nah, apa itu referensi? Referensi sama dengan daftar pustaka atau sitasi dalam suatu karya penelitian ilmiah. Nah, ini topik yang diberikan. Jadi Bapak dan Ibu, kita mulai dari awal dalam pemaparan ini, di mana pada saat kita belum memiliki software Mendeley yang terinstal di laptop. Jadi kita mulai dari awal seperti itu. Bagaimana menginstal di laptop sampai nanti kita diskusi bagaimana cara menambah daftar pustaka dengan software Mendeley ini mempermudah kita dalam menyelesaikan karya ilmiah, baik itu skripsi maupun tesis, atau membimbing mahasiswa dengan memanfaatkan software Mendeley. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat mengapa kita harus sitasi. Mengapa kita harus sitasi dulu? Nah, kalau kita menulis karya ilmiah, Bapak dan Ibu, taruhlah dulu skripsi atau tesis. Pasti dalam skripsi atau tesis kita banyak mengambil kutipan-kutipan dari ahli yang pertama. Itu sehubungan dengan definisi. Kalau kita menggunakan definisi, itu ahli itu. Maka pada saat kita mengutip dari ahli itu, maka otomatis ahli itu menjadi salah satu sitasi dalam tulisan kita. Wajib itu. Kalau kita tidak tuliskan berarti kita tidak menghargai
ahli yang tadi mengemukakan teori. Satu. Yang kedua, adanya orang yang meneliti sebelumnya. Nah, ini misalkan ada tulisan-tulisan ilmiah yang sudah ada di jurnal, yang sudah ada di template proceeding, kita akan ambil rujukan dari peneliti itu sebagai sitasi di karya ilmiah kita. Maka kita juga harus membuat sitasinya. Maksudnya apa? Supaya jangan kita terindikasi menggunakan punya orang, tapi dianggap milik sendiri. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, misalkan kita gunakan buku. Buku itu, Bapak dan Ibu dan Anda sekalian, buku adalah salah satu referensi juga. Nah, kalau seandainya buku kita jadikan referensi, otomatis yang akan kita citasi adalah penulis bukunya. Penulis bukunya. Lengkap itu isinya, judul bukunya, di mana penerbitnya, halamannya berapa sampai dapat seperti itu, dan situsnya di mana. Boleh diambil. Nah, itu masuk semuanya ke referensi. Nah, ada terjadi Bapak dan Ibu di bimbingan sebelumnya, baik itu skripsi maupun tesis, ada anak-anak dan bapak-bapak yang nulis tesis atau ibu-ibu tulis tesis yang disitasi itu judul bukunya. Mana ada nama orang judul buku? Yang disitasi itulah nama orang, bukan judul buku. Kenapa? Karena ada kesalahan dalam mensitasi atau mengutip sumber yang kita jadikan sebagai acuan dalam penulisan kita. Nah, ya. Nah, sekarang kita lihat. Sitasi wajib ditulis dalam rangka memberikan pengakuan karya cipta dan penghargaan karya ilmiah kepada autor yang dituju. Berarti penulisnya. Autor yang dituju. Selain itu, sitasi atau referensi itu diperlukan dengan tujuan apa? Tujuannya sitasi itu. Kita lihat yang pertama. Yang pertama tujuan sitasi terhindar dari plagiarisme atau plagiarisme. Yaitu suatu bentuk pencurian akademik. Ini yang pertama. Jadi tidak boleh kita mencuri punya orang. Yang orang punya, kita ambil, itu dianggap kita mencuri punya orang. Maka perlu dihargai. Dihargai itu dengan apa? Dengan sitasi. Mensitasi punya orang itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat. Memberikan referensi dalam karya tulis secara benar. Berarti memberikan jaminan pemberian rujukan terhadap sumber yang disitasi dan juga merujuk penulis sumber yang digunakan dalam karya tulis. Nah, ini jadi otomatis kalau kita sudah menggunakan sitasi ini, kita menjamin bahwa sumber tulisan kita adalah benar. Artinya apa? Waktu kita mensitasi itu, informasi sitasinya harus lengkap. Tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh sepenggal-sepenggal. Jadi kalau seandainya kita citasi nama penulis di dalam tulisan kita, di daftar pustakanya akan lengkap tertulis di sana. Mulai dari nama, tahun, judul karya ilmiah, di mana diterbitkan, edisi berapa, tahun berapa, sampai halamannya halaman berapa. Nah, kalau ada yang sekarang DOI-nya, ada DOI-nya di sana. Lengkap semuanya. Kalau seandainya kurang berarti ada yang diakali sitasinya. Tidak boleh. Sitasi itu harus benar. Dan otomatis tulisan kita benar, sitasi orang terangkat bagi peneliti yang sudah kita jadikan sebagai referensi kita. Nah, itu nomor 2. Yang ketiga, memberikan referensi berarti juga menunjukkan kemampuan serta gambaran penulis yang telah melakukan penelusuran secara luas terkait karya tulis yang dikerjakan penulis tersebut. Nah, artinya apa? Kalau memberikan gambaran bagi yang menulis karya ilmiah itu, kemampuan dia sejauh mana, itu tujuannya. Kemampuannya sampai dia telah menelusuri tidak saja secara nasional, tetapi juga secara internasional. Bisa dia telusuri. Nanti akan kita sampaikan bagaimana mudahnya mencari referensi atau
acuan kita ini. Ya, jadi tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Apalagi ada di Google Scholar itu sangat mudah kita cari hubungan satu variabel dengan variabel lain yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. Nah, yang keempat, memberikan referensi secara jelas dan tepat juga akan membuat pembaca karya tulis mendapat arahan tentang materi yang ada dalam karya tulis yang kita buat. Jadi memberikan gambaran, oh ini bisa jadikan sebagai referensi saya, ini sesuai dengan penelitiannya, dengan penelitian-penelitian yang sejenis seperti ini. Jadi sangat mudah yang akan membaca tulisan kita menentukan arah, oh kemana penelitian ini ditujukan. Ini manfaat dari citasi. Selanjutnya kita lihat software Mendeley. Baru kita lihat masuk software Mendeley ini. Software Mendeley ini adalah software atau program aplikasi yang dikembangkan oleh Elsevier. Jadi Elsevier ini yang mengembangkan dan ini gratis, tidak berbayar. Dan boleh Bapak dan Ibu lihat di jurnal-jurnal nasional, jurnal-jurnal internasional banyak membuat di editornya itu menggunakan referensinya Mendeley. Sangat banyak, lihat. Jadi kalau kita buka situs satu jurnal, pasti kalau dia sudah menggunakan Mendeley, dia buatkan Mendeley di bawahnya. Pasti itu. Berarti kita menggunakan Mendeley. Nah, untuk apa? Mempermudah melakukan integrasi, citasi, dan referensi pada suatu dokumen. Itu tujuan dari Mendeley ini dikembangkan oleh Elsevier. Bapak dan Ibu serta Anda sekalian, selain Mendeley banyak lagi software-software dari aplikasi untuk citasi ini atau referensi ini yang bisa kita pakai. Contoh yang pertama adalah yang ada di Microsoft Word, itu ada. Jadi sekarang Pak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu belum punya Mendeley di dalam laptopnya, pasti yang MS Word ini sudah ada ini. Jadi Microsoft Word ini sudah otomatis ada dalam aplikasi MS Office. Pasti itu. Cumannya ada. Kadang-kadang kalau kita gunakan Microsoft Word ini sebagai dasar citasi dari tulisan kita, kita sangat susah untuk melinkkan langsung kepada jurnal-jurnal yang kita citasi itu. Jadi sifatnya hanya intern jurnal kita, tulisan kita aja. Tidak connect dia ke penulis aslinya. Nah, ya, jadi ini sudah ada buat Android Word, tapi tidak kita pakai kalau sekarang di Fakultas Ekonomi Bisnis, kita tidak pakai yang MS Word ini. Ya. Nah, selain dari Microsoft Word, ada lagi yang namanya JPref. JPref ini adalah salah satu software juga untuk membuat referensi. Nah, yang berikutnya ada Zotero, itu juga software untuk referensi. Dan juga yang sering digunakan adalah EndNote, ini juga. Jadi banyak software, cuman untuk kita sekarang kita gunakan software Mendeley. Oke, Bapak Ibu ya, saudara Anda sekalian. Jadi banyak software. Jadi kita karena kita sering familiar dengan Mendeley, maka kita manfaatkan Mendeley ini semaksimal mungkin. Lanjut. Nah, sekarang kita mulai dari awal. Bagaimana kita menginstal Mendeley pada desktop kita atau pada laptop. Jadi kalau kita menginstal itu pada laptop. Memang bisa pada gadget atau pada HP, tapi susah kita memanfaatkannya nanti. Karena kita bekerja di laptop bisa atau di komputer kita. Nah, supaya kita bisa menggunakan software Mendeley dalam mengutip atau citasi dari ahli, peneliti, dan penulis buku, sekaligus membuat secara otomatis daftar pustaka. Jadi ingat Pak dan Ibu, dengan Mendeley ini, pada saat kita mensitasi karangan orang lain, secara otomatis daftar pustaka itu langsung terbentuk di bawah sekali pada saat kita mensitasi. Jadi tidak perlu kita ketik ulang. Kalau biasanya dulu kita ketik ulang. Ketik ulang, dan ketiknya itu amburadul. Itu yang biasanya kita ketik waktu pas kita kalau tidak menggunakan software. Nah, kita harus menginstal software Mendeley pada desktop kita.
Nah, berikut langkah-langkah untuk membuat akun Mendeley Elsevier dan install software Mendeley. Nah, di sini Pak Ibu lihat. Membuat akun Mendeley Elsevier dan install software Mendeley-nya. Nah, artinya Bapak dan Ibu, kita dalam memanfaatkan Mendeley ini, Elsevier memberikan suatu fasilitas kepada kita untuk buka akun Mendeley kita. Jadi kita buat akun Mendeley di Elsevier, connect nanti ke data referensi yang kita miliki di Mendeley desktop kita. Otomatis. Dan bahkan Bapak dan Ibu, pada saat kita sudah membuat akun di Elsevier untuk Mendeley dan ada emailnya, setiap berkala di email akan dikirim oleh Elsevier atau Mendeley ini tulisan-tulisan yang sesuai dengan keahlian kita yang kita tulis dalam data Elsevier itu. Maka kita akan mengambil saja lagi, nambahkan ke library-nya, tambahkan library-nya. Itu kita bisa lakukan. Kita pilih mana yang perlu kita tambahkan, mana yang tidak perlu kita tambahkan. Nah, itu fasilitas diberikan. Sangat bermanfaat bagi kita, Bapak dan Ibu, terutama Bapak Ibu dosen yang sedang menulis tesis dan menulis skripsinya sekarang. Nah, baik Bapak dan Ibu, sekarang kita lanjutkan bagaimana kita menginstal software Mendeley pada desktop. Oke. Kita lihat langkah pertama. Langkah pertama, kita harus mendownload software Mendeley sesuai alamat berikut. Ini alamatnya. Alamat software Mendeley yang kita download. Nanti kita akan diberi software yang terbaru yang bisa kita download. Nah, jadi ini tergantung kepada software yang tersedia pada saat kita mendownload. Jadi kita tidak bisa nyatakan software 9 sekian, tidak bisa. Apa yang tersedia di sana download langsung di sini. Kita download Windows for Windows-nya, download Mendeley Desktop for Windows. Klik di tampilan layar. Ini yang pertama langkah kita. Otomatis setelah di-download nanti, setelah download, file download-nya akan tersimpan di mana tersimpan kalau kita mendownload dari internet? Pasti tersimpan di download di komputer kita. Di direktori download. Nanti kita pindahkan kemana kita mau. Nah, ada tersedia satu. Software Mendeley Desktop sudah kita download tadi. Itu sudah tersimpan dalam desktop kita atau laptop kita, di mana posisinya kita yang tahu. Biasanya kalau kita mendownload itu tersimpan di direktori download di drive C, drive awal. Jadi kalau kita buka komputer, ini misalkan akan keluar ada download, kita klik download, itu akan ada itu software itu. Setelah kita download, kita langsung ikut langkah 2. Langkah 2 kita membuat akun Mendeley. Nah, ini langkah 2-nya. Akun Mendeley. Untuk membuat akun Mendeley, silahkan kembali mengakses situs nih www.mendeley.com. Ini yang kita masuk. Jadi situsnya adalah www.mendeley.com. Setelah itu klik create account. Jadi sana ada create account. Kita create account atau buat akun. Nah, ya. Kita klik untuk memulai proses pembuatan akun Mendeley. Akun Mendeley juga dapat dibuat menggunakan akun Facebook yang Anda miliki. Jadi sebaiknya kita gunakan yang biasa aja. Ya. Nah, tampilannya seperti ini. Tampilan di www.mendeley ini. Maka kita klik ini. Create account dulu. Create account. Nah, setelah itu di sini ada sign up for free. Berarti ini adalah tidak berbayar. Ya, tidak berbayar untuk membuat akun ini. Jadi jangan takut pula kalau kita buat akun nanti kita diminta uang kita atau rekening kita kurang. Enggak ada diambil rekening kita. Ya. Tetap dia secara gratis. Nah, setelah kita masuk create account, dia akan minta isi data. Nah, kita isi datanya. Ada emailnya. Email apa yang kita buat? Apakah emailnya email Google, email Yahoo? Yang penting email yang kita gunakan untuk
pembuatan karya ilmiah. Itu yang sering kita konekkan ke sana, kita buatkan. Ya, yang mana kita sering pakai. Nah, ini dilengkapi semuanya. Data ini dilengkapi semuanya. Nah, ini contoh registernya. Passwordnya sudah, register. Nanti diminta kita suruh isi data. Sampai yang diisi itu apa, Pak dan Ibu? Saudara sekalian, yang diisi juga bidang ilmunya. Contoh, kalau seandainya di S1 ada bidang ilmunya akuntansi, ada perpajakan. Jadi kalau akuntansi boleh buat dua, akuntansi, perpajakan. Kalau di manajemen misalkan, boleh buat manajemen, manajemen keuangan. Jadi boleh dibuat 1, 2, atau 3 keahlian. Jadi bukan satu. Itu untuk mengisi data ini. Tujuannya apa? Supaya sesuai dengan keahlian yang kita isi tadi, pihak Mendeley atau Elsevier tadi menginformasikan karya tulis yang sesuai dengan yang kita isikan di keahlian kita tadi. Supaya dia sudah terdata di Mendeley. Artinya apa? Kalau terdata di Mendeley Elsevier, otomatis data Bapak dan Ibu serta Ananda sekalian sudah terdata juga secara internasional di media data yang ada di Elsevier itu. Nah ini, register. Register, setelah itu terlihat, nah, continue Mendeley. Jadi, klik register, kemudian lanjutkan dengan mengklik continue Mendeley seperti pada contoh gambar berikut. Jadi, setelah kita tadi isi email, isi password, kita continue-kan Mendeley-nya. Maka, langkah berikutnya apa? Nah, ini, diisi semua data. Dia mengatakan, selamat datang kita di Mendeley. Otomatis kita adalah salah satu bagian dari Mendeley ini. Isi semuanya. Kalau dia mahasiswa, buat mahasiswa. Jadi ada pilihan di sini. Ada mahasiswa, ada dosen, ada di sini semuanya. Tapi dalam bahasa Inggris. Nah, ini bidang kajian atau keilmuannya apa? Buat, boleh. Ini bidang ilmuwan ini biasanya boleh dipilih berapa buah. Lebih dari 1 biasanya. Nah, isi semuanya. Klik lagi continue. Setelah selesai, klik lagi continue. Itu adalah langkah-langkah untuk kita registrasi di Mendeley Elsevier. Nah, setelah selesai kita lakukan ini, kita lanjut lagi. Nah, langkah ketiganya adalah kita mendownload Mendeley tadi untuk diinstalkan di desktop kita. Nah, setelah software Mendeley di-download dan sudah membuat akun di Mendeley, selanjutnya install Mendeley dengan mengklik 2 kali file install Mendeley yang telah di-download tadi. Mendeley desktop. Nah, ini kebetulan 191 WinExit 32. Ini tergantung kepada versinya pada saat kita mendownload tadi. Pasti dia beda-beda, bukan ini. Kalau Bapak sekarang sudah barusan mau masuk tadi dan diminta oleh Mendeley memperbarui yang terbaru pada hari ini. Dari perbarui tadi. Otomatis dia terbarui di desktop kita. Nah, diklik 2 kali. Apakah kita mengkliknya masih di dalam download atau sudah kita pindahkan ke folder yang kita inginkan untuk menyimpan master. Nah, boleh. Kita klik double. Maka pada saat kita klik double, otomatis dia make install di desktop kita. Secara otomatis dia akan menginstal. Karena pada saat kita klik 2 kali, berarti kita menyetujui untuk menginstalasi software Mendeley di desktop yang kita miliki. Nah, oke, ini sudah diklik 2 kali, kita lanjut. Langkah keempatnya, klik next untuk setup wizard-nya. Maka kita klik next, karena ini adalah proses install. Kita klik next. Maka otomatis komputer akan bekerja untuk menginstalasi software Mendeley di desktop kita. Ditanya, kita setuju atau enggak dengan nih agreement atau pernyataan-pernyataannya ini yang ada di Mendeley? Ya, otomatis kita setuju aja karena ini tidak ada pilihan. Langsung saya setuju. I agree, kita setuju, klik, maka dia akan lanjut proses installnya. Nah, diinstal. Nah, setelah selesai install akan keluar di sini. Membuat akun Mendeley selesai, selanjutnya akan tampil halaman dashboard menggunakan seperti gambar 2 ini. Jadi di desktop kita akan keluar ini.
dia pilih. Maka kita klik yang download desktop ini. Ini keluar nama email yang kita buat tadi. Otomatis dia akan keluar nama kita di sini, email yang tadi kita daftarkan. Nah, otomatis kalau udah ada email di sini, connect nggak dia langsung dengan Elsevier tadi? Pasti kan? Karena tadi kita menginstalkan membuat akun di Elsevier Mendeley. Sekarang pada saat kita mau menginstal di desktop kita, langsung keluar email kita. Otomatis dia connect langsung ke Elsevier Mendeley. Nah, kita klik desktop ini. Nah, untuk menampilkan pluginnya, ya, di pluginnya. Nah, membuat di sini. Setelah itu kita lihat lanjutannya. Nah, ini install location. Jadi dia instalkan dulu desktopnya. Next. Karena kita minta di desktop kan. Next. Setelah itu Mendeley desktop install, maka dia install. Instalasi terjadi. Ya, pasti sampai habis nih. Instalasi dari Mendeley. Nah, setelah selesai instalasi ini yang tahap 8, kita lanjut lagi. Langkah ke-9, kita klik finish. Berarti kita sudah selesai menginstal software Mendeley di desktop kita. Nah, selesai menginstal. Nah, langkah berikutnya, langkah ke-10. Pertama kali kita melakukan Mendeley dijalankan, akan meminta pengguna untuk login dulu. Nah, dia minta login. Loginnya apa? Menggunakan akun yang tadi. Menggunakan akun yang kita udah isikan di Elsevier tadi. Nah, sign in, maka setelah kita login, dia akan kasih lagi informasi berikutnya. Langkah ke-11, kita akan buat pluginnya. Plugin, jadi setelah login berhasil, Mendeley akan menyodorkan layar yang menampilkan pilihan untuk install plugin Mendeley di Microsoft Word. Klik install now. Nah, ini. Jadi keluar layar ini, kita langsung klik install sekarang. Klik install sekarang, otomatis setelah kita klik install, masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya, jika install plugin sukses, status akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Ini yang ada di Citation plugin Microsoft Word install. Berarti sudah diinstal. Nah, berarti sukses kita menginstal, dan di dalam Microsoft Office kita akan keluar, nah, ini adalah referensi akan bertambah dia. Kalau tadi hanya satu yang MS Word punya, sekarang dia bertambah dengan yang punyanya Mendeley. Nah, berarti kita sudah bisa menggunakan Microsoft Word kita yang langsung kita bisa citasi dengan Mendeley-nya. Jadi ini pasti keluar. Nah, ini langkah yang kita lakukan dalam menginstal software Mendeley di desktop yang kita miliki. Nanti kalau kita punya komputer di kantor atau di mana, yang tadi di laptop, kita buka lagi di sana, kita instalkan lagi sama. Jadi bisa kita gunakan Mendeley itu di berbagai komputer dengan nama akun yang sama. Jadi bukan satu laptop saja. Dengan komputer kantor pun bisa dimanfaatkan dengan fasilitas yang sama itu. Nah, berarti ini sudah selesai. Kita sukses melakukan instalasi software Mendeley di desktop kita. Otomatis kalau ini sudah ada, kita sudah siap untuk memanfaatkan software Mendeley dalam melakukan citasi dalam menulis karya ilmiah. Nah, jangan cemas Pak dan Ibu ya, Anda sekalian. Untuk membuat citasi tidak sulit. Banyak cara yang bisa kita ambil untuk referensi itu. Oke, lanjut. Nah, baru kita buat cara menambahkan referensi ke aplikasi Mendeley yang kita miliki. Nah, kalau tadi kan sudah Mendeley sudah selesai. Mendeley-nya sudah selesai, di laptop sudah ada. Sekarang bagaimana langkah kita menambahkan referensi-referensi yang akan kita pakai nanti di dalam akun Mendeley kita, atau di referensi yang kita miliki di Mendeley di dalam akun kita tadi. Nah, untuk menambahkan referensi ini, Bapak dan Ibu dan Anda sekalian, ada 3 cara yang bisa kita pakai.
Ada 3 cara. Yang pertama, kita menggunakan file PDF. Nah, file PDF itu maksudnya apa? Nanti kita jelaskan satu-satu nanti ya. Yang kedua, mengambil dari Google Scholar. Jadi dari Google Scholar langsung diaktifkan atau diambil referensi yang kita butuhkan untuk memperkaya karya tulis atau skripsi tesis yang kita sedang buat. Cara ketiga baru cara manual. Kalau manual kita ketikkan sendiri, cari bahannya kita ketikkan sendiri. Seperti buku. Nah, kalau buku ini kan susah Pak Ibu, anak-anak sekalian. Buku ini karena dia susah, kita akan masukkan secara manual. Nah, jangan cuma pula. Kita bisa dapatkan buku terbaru dengan nama penulis terbaru, nama penulis yang sama dengan buku terbaru kita bisa dapatkan. Ambil bisanya di penjualan online. Dia tersedia di sana. Jadi kalau ada penulisnya yang kita pakai, tapi bukunya itu buku yang terbaru kita inginkan, cari saja di buku-buku online. Ada di sana. Nanti dari situs itu kita ambil referensinya. Kita masukkan secara manual. Otomatis kalau keluar buku itu di tempat penjualan secara online, langsung linknya itu kita jadikan sebagai sumber buku itu. Nah, itu dikatakan dengan secara manual. Nah, begitu mudahnya kita mendapatkan referensi. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, Bapak dan Ibu dan Anda sekalian, memasukkan referensi dari file PDF ke aplikasi Mendeley. Nah, di sini kita lihat, yang dikatakan file PDF adalah file yang kita ambil. Yang kita ambil dari, misalkan kita search di Google, dapat suatu artikel yang bermanfaat atau sama dengan apa yang kita tulis misalkan. Ada kemiripan sedikit. Maka kita ambil file PDF itu, download, simpan di satu direktori yang kita simpan filenya. Nah, disimpan itu. Jadi semua file-file yang kita butuhkan itu, apakah dia dari jurnal, kalau dari jurnal tidak perlu. Yang kita ambil dari Google, dapat PDF-PDF yang bermanfaat untuk tulisan kita, kita simpan. Kita ambil, kita simpan. Gunanya untuk apa? Untuk kita masukkan ke Mendeley kita melalui file PDF. Nah, jadi otomatis. Cuma yang perlu kita perhatikan Bapak dan Ibu serta Anda sekalian, jika kita menggunakan file PDF yang sifatnya dari Google atau jurnal-jurnal yang belum terindeks Sinta, ada kalanya waktu pas kita masukkan ke Mendeley PDF-nya itu, dia tidak sesuai dengan aturan Mendeley. Otomatis kita edit di sebelah kanannya. Ada tempat pengeditan, harus sesuai dengan ketentuan Mendeley. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan Pak Ibu. Jadi dia tetap bisa, cuman kadang-kadang ada kita masukkan suatu file PDF, tapi di judul itu keluar nama penulisnya. Itu nampak di dalam informasi sebelah kanan dari rincian file PDF itu. Nah, kita edit di sana. Jadi boleh diedit, nanti disimpan, otomatis file PDF itu sudah dibenarkan sesuai dengan ketentuan Mendeley. Nah, bagaimana langkahnya? Nah, di sini. Sebagai perangkat lunak yang berfungsi sebagai referen manager, Mendeley memiliki fitur yang sangat bagus, yaitu pengguna dapat menambahkan referensi pada database Mendeley dari berbagai jenis, diantaranya PDF, Google, referensi manual yang dimasukkan, buku, dan sebagainya. Nah, ini langkahnya kalau menggunakan PDF. Add file. Langkah pertama, masukkan file PDF berupa artikel atau karya ilmiah itu ke dalam satu file atau satu direktori yang kita miliki atau folder kita. Ya, setelah tersimpan, maka kita ambil. Nah, ini kita ambil Mendeley, buka Mendeley kita. Jadi dibuka seperti ini. Buka Mendeley kita, di sana akan ada informasi. Klik file, dia akan ada di sana add file, add folder, word folder, add entry manual. Jadi di sini ada add file. Add file, diklik add file ini. Setelah diklik add filenya, dia akan meminta file mana yang kita akan tambahkan. Nah, dari sini. Nah, dicari di direktori kita. Ternyata di sini, contoh di sini, ada file 219142989 SM ini.
Ini adalah filenya yang di folder. Diklik atau di open, diklik 2 kali atau di open langsung ke bawahnya. Maka setelah diklik atau di open, akan muncul di Mendeley-nya satu referensi dari hasil file PDF. Nah, ini dia yang tadi itu. Rincian untuk informasi file PDF ini ada di sini. Nah, kalau ini kebetulan betul ini. Ya, betul bahwasanya informasinya sudah benar. Ada judulnya, ada pengarangnya, tahunnya, volumenya, page-nya atau page berapa. Ini adalah informasi sesuai dengan file PDF yang kita sudah ambil. Tambahkan ke Mendeley kita. Nah, ini mau lagi tambah, balik lagi ke yang tadi. Add file lagi. Add file lagi tujuannya apa? Untuk memperbanyak library kita atau daftar pustaka kita untuk persiapan citasi. Nah, ini langkahnya. Kita ulang lagi. Kita ulang dulu ya. Kita ulang. Masuk ke file, ambil add file. Add file ini adalah memilih file-file yang sudah kita simpan dalam bentuk file PDF. Nah, itu simpan. Nah, pada saat kita klik file add file ini, dia akan pergi ke direktori di mana kita menyimpan file untuk daftar pustaka. Nah, setelah itu kita open atau kita klik double di sini, maka akan muncul di all dokumen. Ini all dokumen ini adalah data kita. Data kita muncul satu baru. Boleh tidak kita tambah atau kita bedakan foldernya? Ada di sini fasilitas nanti. Fasilitasnya kita buat foldernya sesuai dengan bidang kajian bisa. Maka nanti pada saat kita menyimpan, masukkan juga ke bidang kajian sesuai dengan itu. Jadi kita udah mengelompokkan perkajian boleh. Tapi sekarang kita masukkan umum dulu. Semua file kita masukkan ke dalam semua tempat. All file semua. Nah, berarti kita selesai menginput referensi melalui file PDF. Nah, dari gambar di atas lihat ada beberapa parameter yang tidak sesuai. Ini nih. Kalau seandainya ada yang tidak sesuai, kita edit di sini. Kita edit. Nah, ini contohnya. Contoh di sini. Ada kalau ada yang salah, contohnya Pak Ibu nih. Ini ada judul, ini autornya ada pula nama orang, tambah dengan jenis-jenis program studi di sini. Kan tidak boleh. Ya, kalau tidak boleh kita edit di sini, kita hapus yang program studi ini. Sampai program studi ilmu komputer dihapus. Tinggal lagi hanya nama orang saya, U, Aspriono, dan Hari. Ini namanya kita mengedit. Jadi ada kalanya kita menemukan file yang kita upload ke Mendeley kita, ternyata di dalam rinciannya ada yang harus kita edit ulang. Edit ulang itu bukan filenya kita edit, tapi ini contoh salah satunya. Ini ada nama orang, penulisnya 2 orang, tapi ada dilangsungkan dengan program studi dan fakultasnya. Kan ini bukan penulis. Nah, supaya dia penulis, hilangkan yang lainnya ini. Ya tinggal saja nama orang yang 2 ini. Sudah selesai. Baru kita simpan lagi. Otomatis dia sudah benar. Waktu kita kutip, tidak ada lagi yang program studi. Ya, Ibu. Berikut, kita lanjut. Nah, baru ini download data referensi dari Google Scholar untuk manajemen referensi. Nah, kalau dari Google Scholar, Bapak dan Ibu dan Anda sekalian, di Google Scholar itu adalah kumpulan semua hasil penelitian yang disitasi oleh orang lain. Banyak itu semua. Nah, caranya gimana? Jika kita menambah referensi dari Google Scholar ini, yang pertama sekali kita harus apa? Download dulu citasi untuk Google Scholar-nya. Nah, caranya gimana? Kita lihat di sini, Pak. Google Scholar merupakan salah satu situs pengindeks artikel yang memiliki banyak fitur yang sangat membantu para peneliti, penulis, dosen, dan lainnya. Google Scholar juga menjadikan fitur pengunduh file referensi yang dapat digunakan untuk aplikasi manajemen referensi. Nah, seperti yang sekarang kita mau buat ini. File referensi tersebut akan menyediakan data-data seperti judul peneliti atau artikelnya, nama penulis, tahun terbit, lokasi seminar, jumlah halaman,
dan beberapa data lain dengan file tersebut. Para penulis tidak perlu susah payah untuk mengetik satu persatu informasi yang ada untuk dipindahkan ke aplikasi manajemen referensi, Mendeley Desktop, JPref, BitTest atau Zotero tadi. Ya, jadi dia otomatis bisa digunakan secara langsung. Nah, untuk mendownload data referensi dari Google Scholar dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Ini langkahnya dulu. Kita download dulu filenya. Nah, bagaimana cara mendownload referensi di Google Scholar? Kita lihat Bapak dan Ibu dan Anda sekalian. Langkah pertama, kita masuk ke situs Google Scholar. Nah, setelah kita masuk ke Google Scholar, cari hasil penelitian yang kata kunci atau keyword tertentu sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita cari aja. Bukan kita lihat, tapi kita cari. Ada search di sini. Kita cari. Misalkan kalau di SDM, misalnya kalau di SDM kan biasanya dibuat itu adalah apa? Kinerja karyawan atau kinerja pegawai ya. Pada saat kita tulis kinerja pegawai di sini dia akan keluar semua tulisan yang berhubungan dengan kinerja pegawai. Nah, kalau di sini contohnya karena kita ambil ini dari ini komputasi awam. Komputasi awan ya. Nah, komputasi awan ini contohnya, maka pada saat dia dicari yang komputasi awan, dia akan keluar seperti ini. Nah, ini sistem data menggunakan sistem cloud computing di kasus di SMA 3 Karanganyar. Ini komputasi awan di sini. Nah, ini ada tanda ini. Bapak Ibu lihat di sini tanda citasi ini. Di Google Scholar semuanya ada ini. Diklik tanda citasi ini kayak kita mau ambil yang ini. Dan pastikan filenya pakai file PDF yang ada PDF-nya di sini. Jadi di Google Scholar itu ada nama judulnya dan ada di sini jenis filenya. Ambil file yang ada PDF-nya. Nah, setelah itu kita klik citasi di bawah ini. Pada saat kita klik citasi, dia akan muncul, nah ini, kutipan. Kutipannya dalam bentuk apa? Maka kita, kutipan ini dia nama penulisnya. Ini dia bentuk-bentuk kutipan. Nah, kita harus ambil, klik Refman ini. Jangan pilih yang lain, pilih Refman. Klik Refman, maka setelah diklik Refman ini, dia akan menjadi simpanan dalam bentuk Google RIS. Nah, ya, dia akan menjadi filenya gini. Scholar RIS. Nah, RIS ekstensinya RIS. RIS disimpan. Nah, kita boleh simpan ini ganti namanya Scholar ini jangan misalkan referensi apa kita ambil. Buat pakai nomor atau Scholar 1. Tapi kalau seandainya kita memudahkan tentu kita ambil dengan nama dari penelitiannya. Misalkan kinerja tadi, kinerja pegawai. Kita buat kinerja pegawai akan muncul kinerja pegawai .ris filenya. Munculnya di download. Pasti di download nih dia masuk. Nah, nanti di download kita simpankan ke satu folder yang namanya folder untuk menyimpan referensi Google. Nah, disimpan ke sana. Nah, setelah kita simpan, download di sini, kita save. Ibu ya, kita lihat. Tetap kita gunakan di download ini. Kita save. Setelah itu, dia akan muncul di sini. Nah, inilah kalau kita buka filenya itu dengan Notepad, isi dari Scholar RIS tadi itu ini dia. Ada jurnal, ada analisis judulnya, nama penulisnya, jurnalnya, ini volumenya berapa, isunya berapa, ISBN-nya berapa, tahunnya berapa. Keluar, ini bentuknya. Bentuk file RIS tadi. Ya. Nah, berarti kita sudah menyimpan file RIS di desktop kita. Yang kita akan jadikan nanti download untuk referensi Mendeley. Nah, setelah tersimpan dalam file RIS tadi, Bapak dan Ibu serta Anda sekalian, langkah kita apa? Langkah kita adalah baru kita mengambil referensi dari Google Scholar ini bagaimana. Oke, kita lihat. Langkahnya Bapak dan Ibu, add file, ya, add file. Setelah itu all document, ambil dari filenya adalah klik Scholar RIS tadi. Ambil file Scholar RIS yang ada di
download referensi tadi. Nah ini, Scholaris kita klik saja dari add filenya, add all dokumen kita minta. Nah, semua yang satu-satu dia satu-satu tidak bisa semua. Scholaris kita klik, pada saat kita ada mengklik atau open di sini, maka dia akan langsung masuk ke ini dia. Langsung dia ke Mendeley kita. Tersimpan di Mendeley. Di sini untuk rinciannya. Kalau ada yang salah kita perbaiki seperti tadi. Nah, ini namanya Bapak Ibu. Nih. T Fajrin tadi. Ini dia. Fajrin Tina T Fajrin di sini. Nah, otomatis secara citasi dari Google Scholar, kita tidak perlu mengambil filenya. Kita hanya mengambil citasi tadi aja. Nah, otomatis kalau kita klik double di sini, PDF-nya masuk ke dalam file kita. Otomatis dia masuk. Oke, Pak Ibu ya. Nah, berarti secara penambahan file referensi dengan tahap 2, ini kita sudah lakukan dengan menggunakan Google Scholar. Nah, lanjut. Nah, baru kita lanjut yang ketiga, secara manual. Secara manual ini, langkahnya kita mengetik di dalam Windows Mendeley yang kita miliki. Nah, lihat Bapak Ibu, ini ada. Kita masuk ke file, pilih entry manual. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Buka file, ambil entry manual. Nah, entry manual, di sini kita akan masukkan, nanti keluar dia, ini. Nah, dipilih. File apa yang kita akan masukkan. Di sini banyak. Ada buku penuh. Buku dia. Ada section buku, bagian dari buku. Ada kasus. Ada komputer. Banyak ini. Bahkan ada di bawahnya mungkin tesis atau skripsi bisa diambil. Ya, artikel. Maka kita entrykan saja secara manual. Maka ada pilihan di sini. Jadi jangan nanti kita menentrikan tapi tidak pernah lihat ke artikel apa yang kita ambil. Apakah artikelnya buku atau tulisan-tulisan atau dari majalah. Nah, itu majalah juga bisa. Dari koran juga bisa. Kita masukkan ke sini. Ada di sana. Koran itu akan muncul nanti tanggal terbitnya, ya. Halaman berapa bisa terbit, bisa di sini. Nanti kita rujuk kepada, kalau dia koran itu secara online, kita rujuk kepada tanggal terbitnya, nanti kita ambil linknya. Keluar dia. Artikel itu. Di mana dia terbit, kapan diterbit, kalau dia secara online. Nah, ini secara manual. Nah, Ibu, nah kita ketik ini otomatis ketik. Kalau diketik itu harus kita lengkapkan semua isi. Nah, kadang-kadang Pak Ibu dan Anda sekalian, waktu pas meng-entry manual ini, padahal PDF-nya ada, tapi di entry manual juga. Nah, pada saat entry manual ini kadang-kadang yang terjadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, tidak lengkap informasinya. Kalau ada kutipan, misalkan gini, kalau ada kutipan, misalkan jurnal, ada nama penulis, ada tahun penerbitan, setelah itu kita tulis judulnya, tapi tidak ada jurnalnya. Maka itu tidak dikatakan referensi. Kenapa? Belum lengkap. Harusnya dicari dulu lengkapnya. Nah, cari lengkapnya gimana? Klik ulang judulnya di Google. Ya, di Google. Setelah itu cari. Ada enggak PDF-nya? Baru itu di-download. Nah, jadi tidak susah juga. Kalau kita sudah terlanjur ambil penelitian itu dengan penelitiannya si A misalkan, maka kita cari judulnya itu di Google atau Google Scholar. Setelah itu kita download file PDF-nya. Baru kita masukkan ke referensi kita. Selesai dia. Nah, jadi yang salah tadi terbenarkan di dalam kita memperbaiki dengan file yang baru. Nah, Bapak Ibu, lanjut ya. Nah, ini dia. Lengkapi informasi yang dibutuhkan dari contoh gambar berikut. Nah, ini untuk yang secara manual itu. Mulai dari kalau buku judulnya, pengarangnya, tahun terbitnya, berapa halaman, ada di sana. Sampai nanti ada publishernya siapa. Setelah itu ada linknya di mana, terbitnya di mana, di Bandung atau Jakarta. Contohnya misalkan Salemba 4. Maka dia akan keluar Salemba 4. Ya, editornya, editionnya, publishernya Salemba 4 misalkan, atau STI KPN, itu biasa banyak kan, bisa terbitkan di sana. Semuanya dilengkapi.
dilengkapi semuanya supaya apa? Di dalam citasi kita hasilnya tidak dianggap tidak lengkap. Nah, setelah selesai nih Bapak Ibu, kita lihat. Nih, keluar dia. Masuk dia ke file tadi. Nah, karena tadi kita 3 langkah. Pertama dari PDF, yang kedua dari Google, yang ketiga dari manual. Muncul semuanya. Muncul semuanya. Karena kita 3 langkah tadi. Jadi otomatis semakin banyak kita memasukkan file, maka referensi kita semakin banyak. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, selesai ini yang secara manual, ada lagi tambahkan lagi, ada lagi tambahkan lagi, ada lagi tambahkan lagi, ya. Tergantung kepada jenis filenya. Berikut kita lanjut. Mengutip referensi karya ilmiah dengan menggunakan software aplikasi Mendeley. Sekarang kita lanjut ke mengutipnya lagi. Mengutip di dalam file Microsoft yang kita miliki. Nah, bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu kita lihat di sini. Mengutip referensi pada sebuah karya ilmiah tentu merupakan hal yang sangat penting. Bahkan beberapa lembaga memiliki standar atau aturan yang mengatur cara mengutip dan juga pembuatan daftar pustaka. Tergantung kepada lembaga-lembaga tempat menerbitkan jurnal atau karya ilmiah. Misalnya dalam membuat proposal penelitian, skripsi, tesis, atau artikel ilmiah yang akan diterbitkan pada jurnal ilmiah. Jadi setiap skripsi, tesis, disertasi atau artikel ilmiah yang kita buat diterbitkan pada jurnal ilmiah, maka di dalam jurnal ilmiah itu akan ada ketentuan atau aturan-aturan mengenai daftar pustaka. Setiap jurnal berbeda cara penulisan daftar pustaka. Tidak bisa kita samakan semua. Berikut langkah demi langkah untuk mengutip referensi pada Microsoft Word dengan aplikasi Mendeley. Nah, ini kita sudah masuk kepada mengutip. Bagaimana cara mengutipnya? Kita lihat di sini. Langkah pertama kita sudah punya plugin-nya dulu, ya. Pastikan Microsoft Word sudah terinstall plugin Mendeley dari aplikasi Mendeley Desktop. Jadi sudah ada di laptop di MS Office kita sudah ada ini. Kalau tidak ada, kita katakan, Pak, saya tidak bisa input referensi dengan Mendeley, Pak. Mengapa tidak bisa? Di laptop saya belum ada. Ya, sampai kiamat tidak akan bisa dia. Kalau seandainya belum terinstall plugin Mendeley, harus terinstall dulu. Nah, yang tadi langkahnya. Nah, setelah itu, kita ambil filenya. Ambil filenya untuk yang tempat kita memasukkan citasi. Kita lihat. Nah, ini file yang kita gunakan. Ini ada landasan teori 21 tentang 1. Nah, ini kan itu. Nah, sekarang kita akan masukkan di terakhir ini atau di dalam sisipan-sisipan ini kita akan masukkan citasinya. Maka kita klik di tempat yang kita akan masukkan. Setelah itu kita cari referensi yang sesuai dengan yang kita ingin masukkan itu. Nah, setelah itu kita lihat di sini, kita klik, nah ini, klik insert citation. Nah, klik insert citation ini dia akan menuju kepada Open Mendeley kita. Open Mendeley, maka kita ambil file yang kita ingin jadikan sebagai file referensi. Kita klik di sini. Klik implementasi software open source. Klik OK. Atau klik double di sini. Nah, setelah kita klik, akan keluar di sini Asriono dan Arlindo 2017. Keluar di sini. Nah, setelah keluar di sini, bagaimana cara kita memunculkan daftar pustakanya? Nah, daftar pustakanya, kita lihat di sini. Nah, ini. Kita pilih dulu. Stylenya style mana? Apakah stylenya apa? Ini banyak stylenya. Itu di Mendeley disediakan. Kalau IEEE ini dia berubah menjadi angka pakai kotak. Nomor 1 pakai kotak. Kalau dia gunakan yang American Psychological Association 9 ini, nah edition ini,
dia akan tuliskan nama dan tahun. Nah, tadi yang kita lihat di sini itu menggunakan yang apa? Ada nama, tahun. Apa ya? Nah, sekarang kita lihat. Setelah dipilih model daripada citasinya, tipe-nya, ya tipe, maka dia akan terlihat. Nah, ini memilih sesuaikan dengan yang tercantum pada daftar pustaka, tergantung kepada tempat kita menerbitkan. Apakah dia menggunakan IEEE dan yang lain. Nah, baru kita buat daftar pustaka. Nah, waktu membuat daftar pustaka, nah, daftar pustaka ini di terakhir tulisan tadi kita tuliskan daftar pustaka. Jadi ini adalah halaman yang di atas ini halaman tulisan. Semuanya kita buat daftar pustaka di sini. Setelah daftar pustaka kita buat, baru kita klik di dalam plugin Mendeley tadi, insert bibliografi. Nah, pada saat kita insert bibliografi di sini, nah, insert bibliografi, otomatis daftar pustakanya terbentuk seperti ini. Nah, otomatis daftar pustaka terbentuk secara otomatis, tidak diketik ulang. Nah, Bapak dan Ibu dan Anda sekalian, nah pada saat kita mengetik skripsi, mengetik tesis, bab 1 kita buat, langsung kita masukkan daftar pustakanya di bawah sekali. Otomatis dia akan keluar. Setiap kutipan yang ada di bab 1 muncul daftar pustaka. Pada saat kita lanjut ke bab 2, Bapak dan Ibu, ini di-enter ke bawah. Di atas daftar pustaka ini di-enter ke bawah, dapat halaman baru, masukkan bab 2 di sana. Supaya apa? Supaya kita jangan mengulang-ulang daftar pustakanya atau mengcombine daftar pustaka. Dan kita laporkan juga ke pembimbingnya, itu babnya lengkap, tidak setengah-setengah. Nah, nanti selesai bab 2, otomatis daftar pustaka ini jumlahnya akan gabungan 1 dan 2. Nambah terus dia ini. Nah, setelah ACC bab 2 nanti oleh pembimbingnya, lanjut bab 3, enter lagi daftar pustakanya ke bawah. Halaman kosong masuk bab 3. Setiap kutipan masuk lagi ke Mendeley. Ya, itu tergantung kita maunya mana. Tapi kalau seandainya contoh mana yang mudah kita mengkoreksi pada saat kita gunakan citasinya dengan style apa, dengan style IEEE. Kalau saya sebagai pembimbing lebih cenderung menggunakan untuk bimbingan IEEE. Kenapa? Karena nomornya berurut 1 sampai terakhir. Jika ada yang tidak pakai nomor, otomatis itu tidak Mendeley. Nah, itu aja. Nanti dirubah lagi ke style yang kita gunakan. Misalkan stylenya style apa, kita kembalikan dia ke apa, aman ya, selesai. Nah, oke Bapak Ibu, sekarang kita lihat. Nah, berarti ini terakhir materi kita untuk Mendeley selesai. Selamat menggunakan software Mendeley untuk menyelesaikan tulisan dan manajemen referensi. Wassalam. Nah, itu pemaparan. Nanti kalau ada pertanyaan baru kita demokan bagaimana caranya kita masuk ke Mendeley yang ada di Word ini. Silakan kita kembalikan dulu kepada Pak Tony dan Bu Fit. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali materinya Pak D. Ternyata mudah ya Bu mencitasi dengan menggunakan Mendeley itu. Kita tinggal klik, langsung klik insert bibliografi langsung keluar semua ya Bu. Sangat Ya, mudah Pak Tony sangat mudah sekali. sepertinya. Ya. Tapi kayaknya apa kita banyak yang bertanya nih partisipan kita Pak D. Ya, boleh silakan. Ini kita sudah sortir beberapa pertanyaan Pak D. Mungkin Ya. ada beberapa yang sudah terjawab mungkin karena di sini ditanyakan bagaimana judulnya tidak sama dengan dengan isi PDF-nya, itu bisa diedit berarti ya Pak D. Ya, bisa. Ada juga pertanyaan di sini, untuk WPS Office itu bagaimana Pak D? Apakah bisa WPS Office program selain Microsoft Word gitu? Program Lain dari Microsoft Word? bisa, tetap bisa. Ya, gitu. Bisa. Berarti bisa. Cuman kan untuk pengetikan kita kan biasanya Microsoft Word pakai kan? Yep. Microsoft Word. Jadi untuk Mendeley ini kita kan familiarnya kita mengetik itu dengan Microsoft Word atau WPS itu bisa juga.
Yang penting kalau WPS-nya kan kita harus yang sudah orisinil itu. Tetap juga kita harus masukkan ke desktopnya. Gitu. Ya, jadi Jadi dia harus bisa dipindahkan ke yang lain. harus dihubungkan juga berarti ya Pak De. Ya dihubungkan juga tetap. Mungkin oke. Mungkin ada yang ingin bertanya Secara live, secara live, secara audio mungkin yang ingin bertanya. Jadi kita persilakan diangkat dulu tangannya mungkin. raise hand dulu. Raise hand dulu. Reja Putri Desain. Ya silakan kalau ada. Ya. Kalau enggak kita demokan nanti. Silakan Reja Putri Delvia, Ya. sudah raise hand ya. Ada raise hand. Nah, Reja dulu, kemudian setelah itu Rahmat Taklim. Karena Tiga sudah orang. ada 3 ya. 3 orang aja. Ya silakan. Pertama itu Reja Putri Delsia, silakan Reja. Nah, silakan buka apanya, Di open cam-nya sama open mic. open mic. Mungkin Reja, silakan Reja. Ya silakan. Oke, mungkin Reja masih prepare, kita alihkan ke Rahmat Taklim yang sudah raise hand dari tadi ya. Silakan Rahmat Taklim. ya silakan Rahmat Taklim. Unmute dulu. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Bapak Moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan. Saya ingin bertanya, perkenalkan saya dari mahasiswa MM42. Ya. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak pemateri yang ini, ketika kita mengambil kutipannya di dalam jurnal itu buku, Pak, itu Ya, yang kita ambil apakah jurnalnya atau kita ambil nama bukunya yang kita inputkan ke Mendeley? Terima Bentar. kasih, sekian. Oke, makasih. Langsung jawab, Tony, atau tunggu? Boleh Pak. Silakan. Langsung aja. Ya. Langsung aja dulu Pak. Oke, makasih Pak Rahmat. Di sini kita kalau ambil buku, penulisnya atau apakah ada memang dua yang tampil itu buku atau jurnal? Maaf Pak, contohnya gini, contohnya di dalam jurnal Desi menyebutkan bahwasanya Philip Kotler menyatakan keputusan pembelian ini kayak gitu Pak. Jadi yang kita ambil apakah nama jurnalnya atau bukunya tersebut yang kita dimendelaikan Pak. Terima kasih. Oke, Pak. kita bisa cari karena kita ini sekarang kita tahu nih bagaimana cara menginput referensi ke Mendeley. Contoh Philip Kotler. Philip Kotler itu kan bukunya tersedia itu. Banyak Iya, Pak. tersedia kan? Iya, Tersedia. Kalau seandainya kita cari di toko buku online, ada buku Philip Kotler yang asli itu, ya, yang terbaru, kan biasanya revisi terus itu, ya. Iya, Pak. Ada di sana, kita klik dia, ada, lebih baik kita ambil yang bukunya asli. Ya, kita entrikan di secara manual. Nanti saya contohkan, Pak, ya. Saya contohkan bagaimana cara ambil. Tapi kalau seandainya memang susah mendapatkan yang buku asli itu, Bapak kan tentu buat dalam tesisnya, misalkan Philip Kotler dalam penulis jurnal kan? Halo, Pak Rahmat? Halo? Ya, mungkin gangguan Pak. Gangguan. Oke, jawab ya. Jadi kalau seandainya misalkan dalam jurnal Rahmat 2018, maka kalau ada tersedia jurnal Rahmat itu, maka yang dipakai adalah jurnal Rahmatnya. Karena sudah dibuatkan di dalam di sana. Ya. Philip Kotler dalam Rahmat. Maka Rahmatnya dibuat jurnalnya, bukan bukunya. Tapi kalau seandainya kita buat tahun di sana lengkap, berarti kita mewajibkan juga pakai citasi tahunnya. Jadi buatkan saja Philip Kotler dalam Rahmat. Jadi jangan buat Philip Kotler tahun 2018. Kalau 18 itu berarti kita sudah mengutip aslinya itu, ya. Tapi buat saja Philip Kotler dalam Rahmat 2018, maka kita cari jurnal Rahmat 2018 itu jadikan kutipan. Oke. Yang lain ada? Silakan. Berarti yang dijadikan kutipannya yang jurnalnya berarti. Yang jurnalnya, karena sudah dibuat dalam kan? Oke. Ya. Oke, mungkin saya Yang rasa lain, silakan. ada lagi yang mungkin bertanya mungkin. Silakan raise hand. Silakan raise hand yang ingin bertanya secara langsung. Tadi sepertinya ada. Tadi ada. Ya, low hand apa mungkin sudah terjawab mungkin pertanyaannya. Iya, benar. Nah, Mungkin yang kita lanjut. dari yang chat aja Pak Tony. Dari chat ini ada beberapa sepertinya. Kalau di chat ini sudah kita cek, mungkin sudah terjawab semua Bu. Di sini ada yang Oke. bertanya tentang website, kan website tadi sudah dijawab sama langsung sama Pak D tadi.
Kita gunakan citasi mulai Google Scholar kan. Ya. Ada yang error menggunakan, ada yang error katanya Pak D dalam instalasi katanya error katanya. Mungkin Error. support mungkin Microsoft Word ya mungkin ya. Ya, kalau jadi kalau seandainya, enggak, karena jaringannya, Oh gitu. jaringan kan dia online kan? Oh gitu. Dia kan online dengan SFIR-nya. Jadi pada saat kita mendownload itu, kita kan langsung tadi seperti tadi kan keluar email kita sekaligus kan? Nah. Nah, otomatis kan dia online. Online dengan SFIR-nya. Maka dia dikonekkan langsung dengan SFIR. Setiap kita menggunakan itu, sebaiknya kita dalam kondisi online. Online. Iya. Jadi mungkin ada jaringan juga berarti Ada ya, Pak D? jaringan, ya. Oke. Nah, ada yang lain? Nah. Yang ingin bertanya langsung boleh? Ini ada Nelvia. Nevio Ramadan. Nelvio, ya. Ya, silakan, ada apa? Silakan. Nelvio, silakan. Di-unmute dulu. Halo, Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Saya mau sedikit bertanya Pak. Ya, silakan. Tadi setelah saya install gitu kan Pak aplikasi Mendeley-nya. Ya. Cuman untuk di saya nih tulisannya unable to install the Microsoft Word plugin Pak. Apa itu ada batasan untuk Word tertentu atau gimana Pak? Microsoft Word berapa? Word-nya 2010. berapa? Oh sama, 2010. Oke itu. Cuma itu. Tapi kok jaringan kali? Jaringan. Oh, diinstal ulang aja gitu. Install ulang lagi. Coba yang apa downloadnya sudah? Sudah Pak. Downloadnya dapat nomor berapa? Tipe berapa? 1 apa? 119,8. Oh, 2,8 berarti yang enggak perlu ya. Oke. Jadi nanti ulang lagi. Berarti baik, itu ada apa atau jangan ada yang terbuka file satu pun di sana. Word-nya kan, Pak? Ya, Word-nya ya, jangan ada terbuka. Ulang lagi nanti. Jadi baik, memang dalam kondisi dia kan waktu pas di dalam aktivitas itu Word-nya kan tidak hidup. Word-nya dalam keadaan mati. Kita kan menginstal langsung dalam kondisi belum ada Word-nya. Nanti Word itu otomatis dia keluar. Ya. Itu mungkin dari Pak Nevio. Ada lagi mungkin Pak D ini Ada yang lagi? bertanya dari chatting. Silakan. Katanya ada yang mengisi ketika dia registrasi mendaftar di Mendeley, ada yang lupa pada bagian bidang keilmuannya katanya. Itu nggak masalah ya, Pak? Masuk lagi, perbaiki lagi, dia kan ada fasilitasnya edit itu. Oke, baik. Edit lagi. Dia wajib bisa diedit ya Pak D? Bisa edit. Edit lagi, isi keahlian bidang kajian itu harus diisi karena supaya kita dapat informasi secara online nanti di email. Itu tujuannya. Harus diisi berarti ya. Bisa diedit gitu ya. Bisa diedit. Simple Bisa diedit. Ya. Sudah dimudahkan. Ya. Oke, mungkin kita rasa cukup untuk pertanyaan Ibu, bisa disimulasikan atau apa? Disimulasikan, oke, kita simulasi ya. Simulasi lagi Pak D kayaknya. Ya, simulasi ya. Oke, kita stop sharingnya dulu. Yang ini, oke. Kita buka lagi filenya. File kita buka satu saja. Ini contoh. Kita buka dulu file Word-nya. Oke. Ini kita buat pendahuluan. Ini sudah keluar filenya? Sudah keluar filenya, apa nih, Bu? Sudah Pak D? Sudah, Pak D. Sudah ya. Oke, pendahuluan. Kita buat di sini. Nah, di sini kita buat misalkan seperti ini. Satu-satu latar belakang masalah. Nah, ini kita ketik di sini. Oke, kita buat. Ya, terserah lah kita ketik di sini. Nah, sekarang pertama sekali kita ini udah ada file dulu nanti kita simpan. Sekarang kita masuk ke Mendeley. Nah, ini Mendeley udah dibuka. Nah, ini Mendeley. Dan Mendeley dibuka, Bapak Ibu dilihat Mendeley-nya. Udah keluar Mendeley-nya? Udah, Bapak Ibu? Sudah belum? Mendeley-nya dibuka? Sudah, oke. Nah, sekarang kita tambahkan dulu contoh yang pertama. Contoh pertama apa? Kita nambahkan dengan file PDF. Bapak Ibu ya. Nah, kita cari dulu file PDF-nya. Supaya kita terlihat kita laksanakan sesuai dengan yang sesungguhnya, kita cari di Google. Kita cari di Google aja dulu, Google sementara.
Nah, di Google kita cari kinerja pegawai. Oh, sorry. Kinerja pegawai, maaf. Sorry, salah. Kinerja pegawai. Nah, kita cari ini, misalkan kita cari satu yang PDF, mana PDF ya? Jurnal misalkan, dokumen PDF. Nih, kita bisa. Mana dia? Oh. Kita cari dulu sebentar. Yang inilah kinerja pegawai. Ya. Yang jurnal kita ya. Ah, ini jurnal. Saya ini. Kini meningkatkan kinerja pegawai melalui kepuasan. Nih, jurnal UPI Bandung nih. Kita lihat di sini, kita buka pen. Yang tampil Pak D hanya apa saja Pak D? Yang Apanya? hanya Word saja yang tampil. Oh, tapi sobat ya. Oh, bentar, kita belum ini tadi. Kita ya. stop. Bentar, maaf. Ya. Kita stop share. Nah, oke. Maaf, kita ini dulu di internetnya mana tadi? Nah, nih. Oke. Keluar? Oke, baik. Keluar ya? Keluar deh. Nah, sekarang kita ambil nih. Misalkan peningkatan kinerja ini kita download ini ya. Kita download dulu. Supaya kita jelas bahwasanya memang seperti itu langkahnya. Kita download, open. Ini. Sebentar Pak, ya ada acara ya. Seminar. Ya. Iya. Ya. Ya, baik ya. Ya. Nah, ini dia, kita download. Kita sebentar. Nah, ini download desktop share. Jadi ini keluar dong. Ah, ini keluar. Oke. Ada kelihatan filenya? Ada Pak D. Ada keluar ya? Ini baru buka dia filenya. Loading. Harus loading dia. Nah. Oke, perhatikan, tolong catat ya Bapak dan Ibu supaya jangan salah nanti nih. Peningkatan kerja pegawai melalui kepuasan kerja dan disiplin kerja, ya. Ini judul jurnalnya. Ini nomor file, ini apa? Nama filenya. Oke, kita download ya. Kita download. Ini di download. Kita klik download di sini. Oke, kita download. Disimpan dulu sebentar di seminar. Nah, oke, dari simpan Pak Ibu. Dari simpan filenya. Sekarang kita kembalikan tadi ya. Kembalikan tadi, kita stop share dulu. Oke, kita kembali ke Mendeley. Nah, ini Mendeley. Oke, Mendeley-nya nih Pak Ibu. Mendeley ya, kita ambil. Nah, kita tambahkan filenya, add
file. Nah ini udah keluar Pak Tony, udah keluar? Sudah Pak. Udah keluar ya? Ini add file. Nah tadi filenya disimpan di sini. Ini filenya disimpan di ntar dulu di web. Kelihatan? Kelihatan ya? Ini filenya sama kan? Yang tadi? Oke, kita klik nih, open. Ntar dulu. Dia akan keluar sendiri namanya yang pertama sekali di atas kalau salah. Nah, ini dia. Nurini. Ini dia, Nurini aja nih. Ya. Pas kan? Udah keluar satu. Ini dia. Berarti sudah masuk ke file Mendeley kita. Ibu ya. Nah, sekarang yang ini kita masukkan ke mana? Ke kutipan kita. Nah, masukkan ke kutipan, kita stop dulu di sini. Kita buka dulu di sini. Oke, kita klik. Ya, kita anggap di sini. Screen-nya Pak. Kita screen lagi ya. Kita ambil lagi di sini. Nah, share. Nah, ini kita klik di sini. Dah. Klik di sini. Nah, kita klik. Kita masukkan referensi. Referensi insert citation boleh. Kita insert citationnya. Go. Nah, jadi caranya gini Pak Ibu, ulang lagi. Kita ambil referensi. Kan kursornya di sini nih. Kursornya klik nih. Kita ambil referensi insert citation. Insert citation, dia langsung go to Mendeley. Dia perintahkan ke Mendeley, kita go ke Mendeley, dia akan keluar sini, masuk sini langsung. Ada kelihatan? Pak Ibu kelihatan Mendeley-nya? Belum Pak, mungkin. Oh, enggak kelihatan ya? Ya. Oke. Kalau enggak, karena apa? Karena Bapak dan Ibu, bentar dulu ya, saya stop dulu bentar ya. Saya ulang lagi. Karena layarnya kan 2 itu. Ya. Layarnya 2 ya. Bentar dulu. Saya tutup dulu. Stop share. Saya ulang lagi. Pada saat, nah ini kan waktu pas ini kita masukkan insert Mendeley-nya. Insert Mendeley. Tadi kan ada jalan. Taruh ya. Nah, connect to Mendeley. Nah, ini. Waktu pas kita klik go to Mendeley ini, dia otomatis keluar ke Mendeley tadi. Ke layar Mendeley yang tadi kita tempat simpan data tadi. Oke, Pak Ibu ya, kita lanjut aja ya. Ya. Nah, oke, kita lanjut aja. Go Mendeley. Langsung kita ambil yang tadi, namanya siapa tadi? Oh, nyarinya susah. Nih, Sari Nurini tadi nih, ya. Kita klik citation-nya. Jadi mengklik citation-nya, Bapak Ibu ini, mengklik citation-nya. Oh, sorry bukan. Ini. Ini dia. Oke, keluar di sini. Ini dia bukunya. Ya, bukunya. Nah, kita klik di ini Bapak Ibu. Setelah kita klik di sini, nah cuman dia kalau enggak di ini kan dia enggak connect ke filenya tadi. Yang penting ini filenya kita klik, nanti ada tanda citasi di sini. Masa ulang lagi yang tadi. Oke, kita ulang. Ulang lagi di sini. Kita masuk ke file. Nah, kita insert Mendeley, go to Mendeley. Saya klik di sini, terus ada citasi yang tadi sama dengan apa? Tanda kutip ke bawah 2 di atasnya. Saya klik di sini. Ada menu site-nya lagi, CT ya, lagi. Yang CT ini ya. Site ini kita klik. Nah, dia akan muncul seperti ini satu. Ya, muncul satu. Terus kita buat di file paling bawah. Ini kita hapus dulu nih semua. Ini kan tadi sudah dibuatkan. Nah, sekarang kita buat nih. Buat di bawah ini daftar pustaka. Daftar pustaka. Daftar pustaka. Ini nanti bisa disusun. Nah, sekarang kursor di sini kita klik insert bibliografi. Ya Pak Ibu ya. Anda sekalian, kita insert.
dia akan muncul di sini langsung. Ya, daftar pustakanya ini nomornya 1 karena pakai IEEE. Sekarang kita ganti. Stylenya kita rubah. Stylenya kita ganti nih. Stylenya kita ganti dengan apa? Pada saat kita klik apa ini, dia akan berubah di sini namanya. Sari dan Hadijah 2016. Di sini tidak ada lagi angka depan. Nah, ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk ini biasanya kan ada juga orang buat rata. Nah, ini bisa diatur. Jorok ke dalam ini. Rata kanannya juga bisa diatur. Nah, ini yang pertama dengan menggunakan file PDF. Bapak Ibu ya. Nah, sekarang yang kedua langkahnya apa? Dengan menggunakan Google Scholar. Nah, Google Scholar Pak dan Ibu, kita stop dulu di sini, kita nanti dulu. Kita masuk lagi ke internet kita. Nah, dia internet. Oke, kita masuk melalui Google Scholar. Kita masuk sini, tambah file. Kita sharing, ya stop. Kita masuk. Ini masuk Google. Google. Nah, Google. Ini sebentar. Bentar dulu ya, Ibu. Kita lihat. Oh, bentar dulu. Dia lagi jalan, bentar. Kita masuk Google Scholar. Nah, ini yang banyak menjadi masalah bagi Bapak dan Ibu dan Anda sekalian waktu pas menyusun apa? Skripsi. Google Scholar. Google Scholar. Kita masuk Google Scholar, ada Ibu. Nah, sekarang kita ini, Bapak dan Ibu, ini kita mengambil file yang betul-betul sama dengan kita punya. Contoh misalkan, nah ini kita mengacu ke S2 dulu. S2 sering banyak pakai namanya kinerja karyawan, ya, Y-nya, kinerja karyawan Y. Otomatis jurnal yang kita ambil yang Y-nya kinerja pegawai, jangan beda. Karena kita akan jadikan jurnal itu sebagai citasinya. Nanti kita gunakan kinerja pegawai Y-nya. Tapi yang kita ambil jurnalnya disiplin Y-nya, enggak masuk dia. Yang seharusnya itu adalah yang Y-nya sama. Variabelnya boleh beda-beda banyak. Nah, contoh seperti ini. Kita ambil kinerja pegawai, Pak Ibu. Kinerja karyawan atau pegawai. Kinerja karyawan. Nih. Dasar. Nah, berapa banyak yang berhubungan dengan kinerja pegawai di sini, Pak Ibu? Ya. Banyak ini. Kinerja pegawai, kinerja karyawan, kinerja karyawan. Ini ada sebagai motivator, kepemimpinan, pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai, karyawan. Ini sudah mendapatkan satu variabel KY. Maka pada saat Bapak dan Ibu mengambil kinerja pegawai sebagai variabel Y-nya, ini sudah bisa diambil sebagai apa? Referensi. Jika X-nya adalah pengaruh kepemimpinan. Nah, Bapak mau cari apa lagi? Disiplin. Nah, di sini ada. Disiplin terhadap kinerja karyawan atau kinerja pegawai. Nah, berapa banyak Pak Ibu? Tidak susah nyarinya. Ya. Nah, cari yang ada PDF ini. Kalau PDF ini berarti bisa kita masukkan. Oke, Pak Ibu ya? Jelas kan? Jadi tidak ada susahnya kita dalam menulis atau mencari yang namanya penelitian terdahulu. Satu juga seperti itu. Kalau misalkan di keuangan cari apa namanya kinerja perusahaan, akan keluar semua Y-nya kinerja perusahaan. Nah, jadi tidak ada alasan mengatakan Pak susah nyari penelitian terdahulunya, tidak ada. Di sini banyak, bahkan jutaan banyaknya. Ya Pak Ibu. Nah sekarang kita lihat contoh. Ini pelatihan dan disiplin terhadap kinerja karyawan. Kita jadikan ini sebagai satu referensi. Kita ambil ini Pak Ibu. Kita klik di sini.
Ada nampak ini? Tanda citasinya ada nampak? Ada kelihatan? Ada Pak. Ada Pak. Kita klik ini ya, kita klik double di sini. Nah, ini yang tadi yang keluar. Kutipan. Ya, kutipan ini keluar, kita ambil Rahman ini. Kita ambil Rahman, dia minta disimpan. Nah, Rahman, maka dia disimpan. Scholaris nih. Dia disimpan. Ini dia. Kita simpan. Nanti Scholaris ini Bapak Ibu ya, Scholaris ini adanya di download. Oke, saya simpan nih. Scholaris ini tadi kita lihat dulu supaya jangan ragu, nanti kita lihat dulu yang tadi. Yang tadi itu nama penulisnya Sapitri Erma. Ya, Sapitri Erma ya. Bapak Ibu ini catat Sapitri Erma supaya tidak salah. Sapitri Erma nama penulisnya. Supaya nanti kita buktikan betul tidak dia masuk ke Mendeley. Karena dia tidak bisa layar itu sekaligus, karena layarnya itu tukar gitu. Ya. Nah, sekarang kita masuk Bapak Ibu. Kita masuk ke Mendeley-nya. Kita kutip lagi. Nah, ini. Otomatis sudah masuk ya, Pak. Waktu kita masuk, karena dia sudah terbuka, masuk dia nih. Lihat di atas sekali. Sapitri Erma. Pengaruh penelitian dan studi kerja terhadap kinerja karyawan. Ini. Masuk kan, Pak Ibu? Otomatis masuk kan? Ada kelihatan? Masih Chrome Pak D. Oh, masih belum. Nah, ini. Masih Chrome, masih Chrome. Masih Chrome ya? Nah, ini dia. Kita buka lagi. Otomatis masuk rupanya dia. Pada saat dia masuk. Ini dia. Ini dia. Masuk kan? Cuma kita mengklik itu aja masuk dia langsung. Kalau seandainya dia tidak masuk, kita ambil dari all dokumen ini, pindah, tambahkan. Masukkan Pak Ibu ya. Nah, sekarang kita masukkan lagi ke kutipan nama Sapitri Erma ini. Ya. Nah, kita masukkan ke yang tadi itu. Ini berarti sudah ada di dalam apa? Mendeley-nya sudah ada. Kita stop share lagi, kita buka Microsoft lagi yang tadi. Nah, ini. Nah, kita masuk di sini, ketik lagi ini, tambah ketik. Nah, kita masukkan yang barusan, Sapitri Erma. Insert lagi, go to Mendeley. Saya ambil Sapitri Erma, karena dia tidak kelihatan layarnya Pak ya. Dia otomatis kalau pada saat diketikkan go Mendeley, dia langsung pergi ke Mendeley. Data kita masukkan di sini. Ibu, sebentar. Lama sedikit, sebentar dia nunggu, delay dulu. Sudah klik nanti masuk banyak. Oh, di citasi dulu. Oke, oke. Oh, masih Sari Hadijah. Salah. Masih Sari Hadijah. Bentar, kita ulang dulu, kita hapus. Hapus dulu ya. Seharusnya insert go Mendeley Sapitri Erma. Oke. Sari Hadijah lagi, bentar. Tidak keluar ya. Delete dulu. Seharusnya sudah masuk. Oh, belum berubah ininya, kliknya. Belum berubah, sebentar ya. Nah, ini. Nah, ini dia. Oke, kita citizen-kan. Klik citasinya. Nah, Sapitri keluar. Pak Ibu? Nampak ini keluar? Kelihatan Pak D. Sapitri ya. Nah, nomor 2 di sini muncul. Sapitri, karena dia urut abjad, maka dia ke atas perginya. Ya, SAR, SAF. Nah, kalau kita rubah case yang IEE, Pak Ibu, kita lihat di sini. Kita ganti, maaf, ke IEE. Maka dia nomor 2, Sapitri-nya. Ya, di dalam tulisannya nomor 2 di sini. Ya. Nah, ini merubah style. Nah, yang terakhir kita gunakan apa? Secara manual lagi. Ya, manual Pak Ibu ya.
Manual Pak Ibu. Yang pertama dulu kita mau cari apa? Coba Pak Ibu tentukan satu judul buku yang bisa kita cari di buku online. Misalkan bukunya apa? Mungkin buku apa? Bukunya apa misalkan? Kotler mungkin. Hah? Buku Kotler mungkin Pak Dik. Buku Kotler kita cari ya. Kita coba Kotler dulu bukunya ya. Kita cari di online. Kalau bisa kita cari di online bukunya. Buku kalau Kotler itu biasanya buku apa itu? Pemasaran ya. Pemasaran Philip Kotler. Oke. Pemasaran Philip Kotler. Tidak buku. Ini buku atau buku pemasaran. Taruh ya. Buku nah ini salah contohnya. Nah ini ada keluar bukunya Pak, kelihatan? Masih keluar ya, kita stop dulu Word-nya. Kita search ini. Nah ini yang di Google. Udah kelihatan bukunya banyak? Banyak Pak? Udah keluar belum? Banyak ya bukunya? Manajemen Pemasaran. Ini 75.000 buku Manajemen Pemasaran Philip Kotler. Banyak nih Pak Ibu. Ya. Nah, kalau kita lihat banyak di sini. Nah, dia. Nah, ini. Nah, ini. Ya, social marketing juga ada. Oke, salah satu kita ambil satu ya. Yang mana mau diambil? Yang mahal ini lah ya. Nah, yang mahal ini ya, kita buka mahal ini. Kita buka yang mahal ini ya Pak Ibu. Oke, kita lihat. Kita ada klik di sini. Dia akan keluar informasi buku. Mana dia? Ada informasi bukunya, kalau bisa kita ambil. Manajemen bisnis buku impor. Wah, ini kalau ini tidak kelihatan ininya, judulnya ada enggak? Ntar dulu. Kalau enggak kelihatan nanti susah kita mengambil nama-namanya. Buku marketing Philip Kotler ya, ini. Bukunya impor. Oh, berat, buku baru. Tidak ada penulisnya ya, online. Dikirim Jakarta Barat, ongkos kirim 2 bulan. Rinciannya ada enggak di sini? Sudah mau lihat rincian? Nah, ada nih. Dah, oke, bisa kita ambil ya. Ini ada ISBN-nya ada. Coba ya. Nah, oke, kita lihat. Ini kita ambil, masukkan ke Mendeley secara manual. Nah, yang ada kita nanti bisa lengkap ini karena ada ISBN-nya ada. ISBN-nya ada, kita bisa masukkan ISBN nanti. Oke, kita masukkan ke Mendeley. Saya stop dulu sharing tadi. Kita ambil yang Mendeley. Nah, oke. Share. Kita udah keluar Pak Ibu? Dah ya. Ini kita masukkan. Oh, sorry. Add entry manual. Ya. Add entry manual. Kita masukkan entry manual. Tik. Nah, keluar ini. Keluar layar ini. Kita pilih. Tadi judulnya apa? Buku kan? Coba Ibu, kita ambil buku di sini. Buku. Oke ya, nampak buku? Ada kelihatan apa? Oh, ada Pak Dik. Ada ya, buku ya. Ada buku kan? Kita klik buku nih. Kita klik buku. Dia akan minta judulnya apa? Ya. Nah, karena ini Bapak akan ambil lagi yang tadi. Tadi judulnya apa tadi? Marketing 4.0. Copy ya, copy. Ambil ke Mendeley-nya. Nih.
Detailnya kontrol marketing point. Udah kelihatan? Udah Pak De. Udah. Enggak pernah ngetik, kita hanya ngopi aja. Ya kan? Nah, autornya siapa? Philip Kotler. Kita ambil dari yang tadi. Autornya Philip Kotler. Kita masukkan. Autor Philip Kotler. Dah. Philip Kotler sudah. Oke. Ada tahunnya enggak? Kita lihat tahunnya dulu. Tahunnya ada enggak? Tahunnya di sini ada tahunnya. 4.0 ini kalau ada tahun kita isikan tahun. Bentar dulu. 24. Ini tahunnya enggak kelihatan ya. Ini ada tahun di sini biasanya enggak ada. Manajemen buku import. Pentingnya apa? Pentingnya ada. Ada. Bentar. Udah buka info pentingnya. Tahunnya enggak ada kelihatan. Pada saat pengisian kembali, kalau rupiah disebutkan sistem dana perubahan. Nah, oke, kita anggap aja tahunnya 2019 ya. Karena tidak kelihatan tahunnya, tambah kita. Nanti kalau ada tahun harus wajib kita masukkan tahun. Ini karena tidak kita temukan tahunnya, sedangkan dia 4.0. Pada 4.0 itu kan dah periodenya 2020 itu, ya. Atau 2000 berapa? Kita anggap saja tahunnya di sini ada informasi pentingnya keluar nggak? Belum keluar informasi penting. Dulu. Nah, kita isi aja lah, ya. Ada tahunnya, kita isikan tahunnya 2020 misalkan. Page-nya misalkan ada 519 halaman, 519 halaman. Oke, city-nya enggak tahu kita, editornya enggak tahu. Publisher-nya belum tahu kita. Nah, URL ini, URL itu kan apa URL? Di mana alamatnya? Nah, alamat ini Bapak Ibu kita ambil aja nih. Alamatnya alamat ini. Nih. Ya, kita kopikan nih. Ya. Ctrl C, copy. Nah, ini alamatnya. Ya. Jadi kalau diklik orang alamat ini pasti dia mengarah ke buku itu yang harganya 329. Ada nama dan judulnya. Nah, otomatis pasti. Nah, nanti ISBN-nya ada tadi. ISBN-nya di sini ada ISBN. Nah, ini ISBN. Kita ambil ISBN tadi. ISBN-nya ada. Nah, ini dia. ISBN-nya ada tadi ISBN lengkap. Nah, ini. ISBN 9781 Ctrl C masukkan ke ISBN. Nah, pada saat ISBN sudah ada, otomatis dia sudah bisa dijadikan sebagai referensi. Nah, oke, kita lihat dulu lain apa ada lagi. Nah, ada oke, kita save. Save, ini akan keluar nih. Philip Kotler Marketing Point 4.0. Ada apa, Pak Ibu? Ini dia. Ya. Ini yang hijau. Ada kan? Ada Pak De. Otomatis dia masuk sini. Jam 10.53 kita masukkan sekarang. Nah, sekarang kita kutip lagi di dalam file tadi. Kita masukkan kutip di file tadi. Kita stop dulu sharing sini. Kita ambil file. Nah, jadi kita ketik lagi di sini, Ibu. Oke. Oke, kita kutip lagi yang Philip Kotler tadi ya. Philip Kotler kita masukkan sini. Dari caranya sama, insert citation, go to Mendeley, ambil Philip Kotler. Philip Kotler, citation. Nomor 3. Nomor 3, di bawahnya siapa? Philip Kotler Marketing 4.0 2020. Nah, keluar ya otomatis. Nah, ini yang dikatakan dengan kita mensitasi. Bisa secara file PDF, bisa dengan Google Scholar, bisa melalui secara manual.
Ada lagi para ibu yang lain? Silahkan. Ini mudahnya kita menggunakan Mendeley. Dan kalau kita sudah paham ini, tidak ragu kita dalam mencari penelitian-penelitian terdahulu. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan, dikembalikan Pak Tony dulu. Terima kasih Pak D, luar biasa sekali Bu. Ternyata emang mudah sekali. Kita tinggal kita cari di Google Scholar, kita ambil, kita download, langsung kita. Dulu saya buat skripsi itu sampai diketik ya, diketik manual itu. Ya, sampai sakit-sakit punggung, ada yang salah nanti diganti lagi gitu kan. Cara penulisannya juga salah, banyak salah. Tapi kalau dengan Mendeley ini dia otomatis berarti ya Pak D ya. Ya, otomatis. Tinggal klik, copy paste, apa kata Pak D tadi, nggak perlu kita ketik-ketik, hanya copy paste saja, langsung keluar, langsung jadi itu. Sangat mudah sekali. Langsung tersusun dengan apa. Itu pun kita bisa ganti langsung dengan style yang berbeda ya Pak D. Kita bisa apa atau tergantung inginnya pembimbing apa. Oke. Baik, silakan kalau masih ada yang mau bertanya, yang masih ragu tadi ya. Kita persilakan lagi pada peserta yang masih ragu. Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya mungkin? Raise hand, nanti kita akan persilakan. Yang masih ragu tadi atau suaranya terputus, suara Pak Dekan saat jelaskan terputus. Ada lagi ya Pak? Ya, ada lagi berarti ya? Nggak ada lagi. Ada. Ya, kalau tidak ada, sedikit kata penutup dari Pak Tony. Silakan Pak. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu, Bapak dosen dan juga Ibu dosen yang bergabung pada webinar kita hari ini, dan juga kepada seluruh mahasiswa S2 yang juga dari mahasiswa peserta dari perguruan tinggi lain. Terima kasih atas partisipasinya juga, dan mohon maaf dengan segala kekurangan. Kalau ada yang salah, itu adalah kesalahan yang tidak disengaja, ya. Kepada Allah kita minta ampun, kepada manusia kita minta maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa sekali Pak D. Terima kasih atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam mempermudah kita mensitasi. Dan juga terima kasih kepada para peserta webinar. Ini sudah kita hitung-hitung dari partisipannya. Totalnya Bu, ternyata ada yang dari Zoom itu sudah join 272 orang. Ya, dan di YouTube kita yang nonton ada 22 orang. Jadi sekitar yang live di YouTube ada 22 orang. Jadi jumlahnya itu 294 orang. Alhamdulillah. Mungkin jika masih ada keraguan nanti, itu bisa menonton ulang kembali di YouTube kita, di Digilit Institute di YouTube. Bisa mengulang kembali, apabila nanti ada keraguan, nanti bisa ditonton kembali. Benar sekali Pak. Ya. Mungkin kita cukupkan ya Bu? Ya, sudah karena sepertinya peserta kita sudah tidak ada yang bertanya, kayaknya sudah mengerti dengan penjelasan Pak D yang sangat representatif, sangat luar biasa, mudah dipahami, dan step by step-nya Pak, tenang, pelan gitu, yang penting sangat jelas. Nah, cara Pak Dekan kita menjelaskannya. Oke, kita cukupkan mungkin. Ya, terima kasih. Cukupkan aja. Kita terima kasih kita ucapkan pada seluruh peserta dan juga terutama pada Pak D. Sama-sama mari kita berdoa agar kegiatan kita ini bermanfaat dan berkah dan dihitung amal ibadah oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berdoa. Untuk yang muslim kita bacakan Al-Quran, dan yang non-muslim menyesuaikan. Al-Fatihah. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.